Bagaimana kemeriahan usai kemenangan Indonesia atas Kamboja di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta? Kita temui jurnalis Kompas TV, Dipo Nurbahagia di sana. Dipo, bagaimana kemeriahan usai Indonesia menang 2-1 atas Kamboja petang ini? Iya, selamat malam Sini dan juga saudara. Terkait dengan kemeriahan tentu sangat semarak sekali karena tentu seperti yang tadi Anda sebutkan juga Indonesia menang 2-1. Ada Egy Maulana Fikri dan juga Witan Sulaiman yang menjadi bintang pada pertandingan hari ini. Nah, saya akan mengajak Anda Sini dan juga saudara untuk melihat bagaimana sebenarnya pandangan dari Menpora terkait dengan pertandingan perdana Timnas Indonesia dalam AFF 2022. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Menpora, Pak Zainuddin Amali. Pak Amali, sehat Pak? Sehat, semangat, Siap. dan senang. Senang sekali karena Indonesia menang ya Pak ya? Iya, alhamdulillah timnas kita menang. Oke. Iya. Pak Amali, izin secara keseluruhan tadi Bapak melihat sudah memuaskankah pertandingan ataupun permainan dari timnas atau ada perbaikan yang harus dilakukan untuk menjuarai Piala AFF untuk pertama kalinya? Ya, saya kira secara keseluruhan sih sudah baik ya. Teman-teman membangun timnas kita membangun serangan dari bawah kemudian dialirkan bolanya ke tengah. Cuma sayang begitu finishing touch-nya itu yang masih problem buat kita ya. Beberapa kali harusnya itu bisa jadi gol tetapi ada yang kena mistar, ada yang keblok dan lain sebagainya. Saya kira Coach Sintayong mungkin akan membenahi lagi barisan depannya karena kita dari belakang ke tengah alirannya sudah bagus, begitu ke tengah ke depan di situ sering tidak tepat sasaran dan tidak jadi gol lah kira-kira gitu. Tadi kalau kita lihat ada Egy dan juga Witan yang sudah buy one dengan kiper, sayang banget nggak masuk ya Pak ya. Kira-kira tadi suasana di dalam bisa diceritakan Pak, karena kami nggak masuk, suasananya gimana di dalam? Ya, suasana semua penuh keriuhan dan semangat dari para penonton kita ya, yang tadi diumumkan sekitar 25.000 lebih ya. Jadi ini mungkin pertandingan di Gelora Bung Karno yang pertama sejak COVID yang kemudian disaksikan oleh penonton yang banyak. Dan ya alhamdulillah penontonnya juga memberikan semangat dan lain sebagainya tanpa harus rusuh dan lain sebagainya. Jadi itu yang kita harapkan untuk seterusnya. Oke, baik. Tadi juga yang menarik ada kehadiran dari Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan kayaknya ini pertandingan ataupun Presiden pertama kali menonton timnas di laga internasional pasca tragedi Kanjuruhan Pak. Nah, untuk pengamanannya sendiri sudahkah ada perbaikan atau evaluasi mungkin dari Pak Menpora sendiri? Iya, saya kira beberapa hari sebelum ini kan saya dengan Pak Kapolri beserta Kapolda dan seluruh jajarannya datang ke tempat ini meninjau persiapan. Ini sekaligus menjadi uji coba peraturan Polri yang baru kan, Polri baru saja menerbitkan peraturan Polri yang baru, maka ini sebagai uji coba. Dan kalau kita lihat dari pertandingan sebelumnya banyak perbaikan, bagaimana pengaturan penonton, bagaimana pengamanannya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan untuk selanjutnya pelaksanaan kegiatan sepak bola yang menghadirkan penonton yang banyak ini semakin bagus, semakin rapih penataannya. Itu harapan kita. Artinya Perpol nomor 10 tahun 2022 ini akan menjadi uji coba pertama di AFF dan kemudian nanti akan diimplementasikan misalnya di Piala Dunia U20 dan Liga 1. Ya, jadi setelah AFF ini kan nanti main lagi di sini tanggal 29 dengan Thailand kita. Kemudian setelah itu Januari Liga 1 akan bergulir lagi. Itu menjadi komitmen dari Pak Kapolri dan seluruh jajaran Polri. Peraturan polisi yang baru ini akan diterapkan secara serius dan konsisten. Jadi kita melihat seperti tadi tidak ada yang di dalam polisinya di luar, tetapi pengamanan dari panitia yang ada di dalam. Nah ini yang akan didorong terus seperti itu. Yang ditegaskan adalah tidak ada senjata api, tidak ada gas air mata dan di dalam hanya panitia. Terakhir Pak, optimis AFF menang Indonesia untuk pertama kalinya? Ya, kita berharap seperti itu. Mudah-mudahan ada perbaikan-perbaikan. Besok kita akan lawan Brunei dan nanti akan kembali lagi tanggal 29 kita lawan Thailand. Datang berbondong-bondong ke Gelora Bung Karno. Undangan langsung dari Pak Menpora. Besok ikut juga ke Malaysia Pak ya? Pertandingan di Malaysia ya? Ketua Umum PSSI saja, saya tidak ikut. Pak Menpora mantau di sini aja ya. Nanti pas lawan Thailand baru hadir. Hadir lagi, saya mudah-mudahan Presiden hadir lagi. Oke, mudah-mudahan lebih ramai dari hari ini supaya kita bisa menang dan bisa juara. Ya. Bapak Menpora, Bapak Zainuddin Amali, terima kasih waktunya sudah berbincang bersama dengan Kompas TV. Sehat-sehat selalu Bapak. Sehat. Siap, terima kasih banyak Pak Amali. Demikian Sini dan juga saudara perbincangan kami dengan
Zainuddin Amali, yakni Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga tadi mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memantau ataupun menonton secara langsung pertandingan antara Indonesia versus Kamboja yang dimenangkan 2-1 oleh Indonesia. Nah, tidak hanya terkait dengan jalannya pertandingan sebenarnya sini, tetapi yang menarik untuk dibahas adalah bagaimana kemudian skema pengamanan yang dilakukan oleh Polri dan juga aparat gabungan lainnya. Seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Menpora, ada peraturan polisi nomor 10 tahun 2022 yang melahirkan skema baru pengamanan sesuai dengan standar FIFA agar peristiwa di Kanjuruhan tentu tidak kembali terulang. Kalau kita kutip apa yang kemudian disampaikan oleh Kapolri beberapa waktu yang lalu pada saat melakukan inspeksi di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, ada hal-hal yang nampaknya cukup menarik untuk dibahas. Seperti misalnya adalah tidak ada polisi di dalam stadion, yang ada adalah panitia ataupun steward yang kemudian berjaga-jaga di dalam stadion begitu ya. Dan nanti skemanya adalah jika memang dibutuhkan barulah polisi diinstruksikan untuk masuk. Tidak ada juga senjata api, tidak ada juga gas air mata yang kemudian digunakan oleh aparat pengamanan untuk mengamankan jalannya pertandingan sesuai dengan standar FIFA. Informasi yang kami dapatkan juga ada 220 CCTV yang digunakan di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta untuk memantau keamanan dan juga suasana yang terjadi di Stadion Gelora Bung Karno. Menarik juga tadi berbincang terkait dengan kehadiran dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga Ibu Iriana Jokowi tadi setibanya pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Tadi Presiden tidak langsung masuk Cindy, tetapi Presiden menyempatkan diri untuk menyapa masyarakat dan juga melihat pintu masuk bagi para penonton. Artinya Presiden mencoba untuk memastikan bahwa skema baru ini dimaksimalkan secara aman oleh Polri agar para masyarakat dan para penonton dapat menonton pertandingan dengan nyaman dan juga aman. Cindy. Baik, terima kasih Dipo Nurbahagia melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.